Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam karunia-Nya, baik berupa keimanan, Islam, kesehatan, ilmu, kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, dan kekuatan untuk beribadah dan beraktivitas. Semua itu nikmat agung yang hendaknya kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita para hambanya yang apabila diberikan nikmat bersyukur, apabila diuji bersabar, dan apabila berbuat salah cepat tobat dan istighfar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada sesama. Tema ini merupakan tema yang sangat agung sekali, yang menjelaskan bagian daripada keindahan dan karakteristik agama Islam, bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, memberikan segala yang punya hak akan haknya, memberikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala berupa tauhid, pengesaan ibadah hanya kepadanya. Begitu pula agama Islam memberikan hak sesama. Maka ini salah satu bagian daripada ciri khas agama Islam, yu'ti kulladzi haqqin haqqah, memberikan setiap yang punya hak akan haknya. Kemudian ma'asyiral muslimin, tema ini tema yang sangat agung sekali, karena ini bagian daripada al-maqasid ar-ramadaniyah, bagian daripada tujuan daripada bulan Ramadan, dan bagian daripada asbab tafadulil a'mal, bagian daripada sebab dilipat gandakan amalan para hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan itu ada yang sifatnya manfaatuhu qasirah, manfaatnya hanya kembali kepada pelakunya. Ini amalan yang agung sekali. Akan tetapi yang lebih agung adalah ketika amalan itu manfaatnya muta'addiyah, manfaatnya tidak hanya kembali kepada pelakunya, akan tapi manfaatnya juga kembali kepada orang banyak. Dan apabila seorang diberikan oleh Allah taufik untuk bisa beramal dan amalannya manfaat kepada orang banyak, maka itulah orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah amalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Maryam,
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ala lisani Isa bin Maryam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati madumtu hayya. Dan Allah jadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk salat dan untuk zakat, untuk ibadah selama aku masih hidup. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan 3 penafsiran terhadap firman Allah mubarakan pada ayat ini. Kapan seseorang itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan penafsiran para salaf generasi awal umat Islam dengan sanadnya. Yang pertama, orang yang diberkahi adalah muallimul khair, seorang yang mengajarkan kebaikan. Apabila seorang itu mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka itu adalah orang yang bermanfaat, itu adalah orang yang diberkahi. Kemudian penafsiran yang kedua, seorang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-amiru bil ma'ruf an-nahi 'anil munkar, seorang yang memerintahkan kebaikan dan seorang yang mencegah daripada kemungkaran. Maka seorang yang memerintahkan kebaikan baik pada keluarganya maupun kepada orang lain, maka itu orang yang diberkahi. Dan kebaikan yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Konsekuensi daripada kalimat tauhid la ilaha illallah, wujud daripada kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu memberikan segala ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami minta pertolongan. Dan bagian daripada ikrar kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, segala ubudiyah kepada Allah dan meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Adapun kemungkaran yang paling mungkar, yang mana seorang apabila mengingkarinya maka dia diberkahi, yaitu an-nahi 'anil munkar. Kemungkaran yang paling mungkar adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata dia minta-minta juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang apabila mengingkari kemungkaran yang paling tinggi, peribadatan kepada selain Allah, maka itu adalah tanda orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, mubarakan artinya adalah nafa'an, yang mana orang tersebut banyak memberikan manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman menjelaskan bahwasannya seorang yang bermanfaat adalah orang yang diberikan oleh Allah sifat al-khairiyah, sifat kebaikan, dan kebaikan tersebut juga muta'adiyah. Di dalam surat An-Nisa ayat 114 Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Tidak ada baiknya banyak omongnya manusia, bicara banyaknya manusia tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikan, kecuali illa man amara bisadaqatin, kecuali orang yang merintahkan bersedekah.
karena ini manfaatnya muta'adiyah, manfaatnya kepada orang banyak. Oleh karena itu hikmah daripada sedekah termasuk zakat, tu'khadhu min aghniyai ma turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya kaum muslimin, diberikan kepada fuqara di antara kaum muslimin. Maka ini adalah bagian daripada keberkahan, bagian daripada manfaat. Kemudian yang kedua dalam ayat ini, au ma'rufin, memerintahkan yang ma'ruf. Kemudian yang ketiga, au islahim bainan nas, atau mengadakan perbaikan di antara manusia. Ketika ada kendala, ada permasalahan di dalam keluarga, maka ada orang yang ingin mengadakan perbaikan, maka itu orang diberkahi. Ketika ada masalah di tengah-tengah masyarakat, kemudian dia punya andil di dalamnya dan memang dia ahli dalam bidangnya dan memiliki kemampuan, maka itu adalah orang diberkahi, karena ilmu yang dimilikinya tidak hanya untuk dirinya tapi manfaat kepada orang banyak. Al-islahim bainan nas, dan itu ditekankan dalam Al-Quranul Karim, dan itu diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ngajak baik, ngajak kebaikan, ngajak yang ma'ruf, ngajak islah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, di atas tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bagian daripada manfaat dan bagian daripada memberikan manfaat kepada orang lain. Au islahim bainan nas. Maka seorang apabila bisa mewujudkan tiga hal tadi, maka dia adalah orang yang mendapatkan al-khairiyah. Siapa yang tidak melakukan tiga hal atau salah satu dari tiga hal tadi, maka dia termasuk orang yang Allah sebutkan dalam tadi, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada baiknya kebanyakan ucapan dan bicaranya manusia. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dan yang lainnya, dan tercantum dalam silsilah as-sahihah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini menggambarkan bagaimana seorang itu manfaat dan bagaimana apa bentuk-bentuk daripada ikut andil dalam mewujudkan manfaat dan itu memberikan manfaat kepada orang lain. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anak sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah wa ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Setiap orang muslim pasti ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang kadang mencintai Allah, tapi terkadang Allah tidak mencintainya karena cara dia dalam mewujudkan cintanya kepada Allah tidak dibenarkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini sahabat yang mulia tadi tanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Kalau seorang dicintai oleh Allah, pasti dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cintanya benar. Kemudian amal apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan ini bagian daripada praktek nyata dalam mewujudkan naf'un nas, memberikan manfaat kepada sesama. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat kepada sesama. Seorang yang memiliki ilmu, maka dia memberikan manfaat dengan ilmunya. Seorang ketika diberikan oleh Allah berupa rezeki, harta,
maka dia bisa memberikan manfaat kepada manusia melewati hartanya. Ketika seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedudukan, kekuasaan, dia bisa memberikan manfaat kepada manusia. Intinya apapun seorang bisa berbuat baik kepada manusia. Seorang ketika diberikan kekuatan, kesehatan, bisa memberikan manfaat kepada manusia dan kesehatannya. Kalau kita lihat sejarah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang memang mabda dasar beragama taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka ingin belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang bagaimana semangatnya para sahabat belajar ilmu. Kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'allamun wa hum kibar. Para sahabat dahulu mereka belajar agama dan mereka usianya sudah dewasa, sudah sepuh-sepuh. Ini mabda aslinya, mereka senang belajar, ingin ibadah kepada Allah sesuai tuntunan. Akan tetapi keahlian mereka berbeda-beda. Ada orang-orang semacam sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang Allah berikan kemuliaan dengan khilafah dan kepemimpinan, tapi Allah juga berikan kepadanya kemuliaan berupa harta. Maka sahabat Abu Bakar orang terdepan dalam memberikan manfaat dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ada sahabat seperti Abdurrahman bin Auf yang mana beliau Allah berikan kemuliaan dengan harta, sampai diibaratkan orang apabila masuk kota Madinah, sebelum masuk kota Madinah sudah mendengar suara ontanya Abdurrahman bin Auf. Walaupun Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Madinah adalah sebagai seorang muhajir, beliau memberikan manfaat kepada manusia dengan keahliannya. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain, masing-masing punya andil untuk berkhidmah kepada Islam, masing-masing dengan kemampuan yang Allah berikan, dengan pikirannya, dengan akalnya yang sehat, yang cemerlang, memberikan ide dengan keilmuannya, masing-masing dengan maharah dan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Anfa'hum linnas. Kemudian yang kedua, wa habul a'mal ilallah sururun tudkhilu ala muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati orang muslim. Memberikan kebahagiaan dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan sikap kita, itu termasuk amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim. Maka seorang muslim tidak boleh nakut-nakuti saudaranya, dan itu dilarang dalam Islam. Bahkan di dalam masail kitab tauhid disebutkan istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruh, anjuran memberikan kabar gembira kepada orang muslim dengan perkara-perkara yang memberikan kepadanya kebahagiaan. Karena ketika seorang bahagia, seorang muslim senang dengan kebaikan, maka satu kebaikan bisa menumbuhkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Maka jangan dibikin pesimis umat Islam, tanamkan kepadanya kebahagiaan. Sehingga disebutkan dalam hadis yang mulia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qala fasadan nas faqad afsadahum. Barang siapa yang mengatakan manusia rusak, maka sungguh dia telah membuat kerusakan. Wa fi dhabtin akhar, dalam harokat yang lain, fa huwa afsaduhum, maka dia adalah orang yang paling rusak. Maka seorang berikan kabar gembira untuk menumbuhkan semangat bagi orang muslim untuk memegang agamanya dan untuk menyebarkan kebaikan. Karena al-hasanatu, karena kebaikan itu bisa beranak pinak, bisa berkembang, bisa nular. Jangan dibikin kemungkaran yang penular, tapi bikinlah kebaikan dan ketaatan itu akan menular kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, au takshifu anhu kurbatan, atau engkau menyingkap musibah yang menimpa seorang muslim. Kemudian yang keempat, au taqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutang
seorang muslim yang terlilit utang, bagian daripada naf'un nas. Kemudian yang kelima, au tatrudu anhu ju'an, atau engkau mengusir rasa lapar yang menimpa seorang muslim, yang menimpa kaum muslimin. Ini bagian daripada naf'un nas. Bulan Ramadan adalah bulan jud. Nabi SAW memberikan contoh sebagaimana kata sahabat Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Rasulullah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, lebih lagi tatkala datang bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fa yudarisul Quran, tatkala berjumpa dengan Jibril ketika bermudarasah dengan Al-Quran. Kenapa ketika bertemu dengan Jibril tambah semangat? Karena seorang muslim ketika ketemu orang soleh, orang yang taat, tambah semangat. Begitu pula kenapa saat mudarasah Al-Quran? Karena seorang ketika mudarasah Al-Quran juga menumbuhkan untuk menjalankan ketaatan lebih maksimal. Kemudian yang keenam, li'an amshi ma akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid syahron. Sungguh seandainya aku berjalan dengan seseorang untuk memenuhi hajatnya, kebutuhannya, seandainya aku berjalan seorang muslim untuk menunaikan hajatnya, itu lebih aku cintai daripada aku itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Kenapa dibedakan oleh Nabi SAW? Karena kalau seorang itikaf ini mulia luar biasa, tapi qasirah manfaatnya untuk dirinya. Akan tapi ketika ada problematika di tengah umat kemudian diikut andil, maka ini manfaatnya muta'adiyah, manfaatnya menular kepada orang banyak. Kemudian yang ketujuh, waman kaffa ghadabahu satarallahu awratahu waman kadhama ghadabahu walau sya'an yumdiyahu amdah mala Allahu qalbahu ridhan yaumal qiyamah. Barang siapa, lanjutan hadis, barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menutup aibnya. Dan barang siapa yang menahan amarahnya, padahal dia kalau seandainya ingin melampiaskan marahnya dia bisa, tapi dia tahan, Allah akan penuhi hatinya keridhaan dengan keridhaan pada hari kiamat. Waman masya ma'akhi fi hajatin hatta tahayya lahu sabbatallahu yauma tazillul aqdam. Barang siapa berjalan dengan saudara muslimnya untuk menunaikan hajatnya sampai terpenuhi, maka Allah akan tetapkan dia pada hari ketika banyak kaki-kaki tergelincir pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mubarakan, amiran bil ma'ruf nahyan 'anil munkar, muallimal khair dan nafa'an. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat terutama bagi saya sendiri, kemudian bagi saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.